pertanyaannya. Khusus penggemar fans Bibon 007. Apa tuh artinya? Bibon 007 RDI. Jadi 007 Bil, itu hurufnya dari apa? BIBOND Ulang lagi pelan-pelan. Anggap aja ini agak pada blow on. Jadi Lagi pelan-pelan. BIBOND 007 RDI. Ulangi lagi. Bibon BIBOND 007 RDI. 007 spasi nggak mas? Enggak, itu nanti udah keluar. Langsung keluar sperma. Ulangi lagi bos. Bibon 007 RDI. BIBOND 007 RDI. Nanti nanya apa aja Mas Abi. Saya mau nanya. Boleh, tadi jawab. Iya. Nah, saya tambahkan sedikit Pak Ji ya. Ya, boleh. Tepuk Jadi, tangan dulu dong. jadi gini teman-teman, Bapak dan Ibu, saya datang ke sini tidak berharap. Karena apa? Karena saya habis pergi dari dukun. Jadi saya minta kekayaan ke dukun-dukun, termasuk di Jampang Sorade, Banten. Yang saya dapatkan adalah apa? Habis uang untuk mahar. Habis uang untuk Mahar. mahar. Itu. Sampai akhirnya adik sepupu saya kabarin. Jadi dia punya saudara berhasil di kapal persiar. Saya tanya di mana itu? Di rumah doa anak yatim. Malam-malam saya ke sini datang hanya bermodalkan uang 700.000 dan mobil Grab itu ngutang. Nah, di sini saya ketemu sama Pak Haji di bawah Tahun 2022 akhir. Iya, Oktober. Sekarang udah naik mobil supercar. Supercarnya udah 5. Salah satunya supercarnya dikasih ke saya. Mobil apa? Hammer. Hammer. Nah, sekarang dia naik Alphard putih. Lanjut. Nah, saya datang ke sini dengan ketidakpercayaan. Ya, karena saya udah berapa kali pergi ke dukun, ya kan. Nah, waktu sampai sini mungkin Pak Haji tahu saya nggak percaya, saya disuruh dengarkan sama Pak Haji, anak bawang dengarkan aja. Tapi saya di situ yakin bahwa tidak ada jalan lain selain saya yakin. Akhirnya Pak Haji hanya suruh senyum. Ya. Saya pelajari YouTube Pak Haji, ya kan. Ternyata saya baca lagi, kuncinya adalah di sedekah. Tidak ada Bapak dan Ibu orang yang suka sedekah itu miskin. Akhirnya malam itu saya hijab, uang saya tinggal 700.000, 200 untuk makan besok sama istri yang mana, 500 saya sedekahkan, saya hijab naik ke atas. Di ijab naik ke atas saya bingung karena saya nggak pernah ngelihat ijab seperti itu. Kita sedekah ya sedekah aja kan. Nah, di situ ada yang minta lunas hutang, ada yang minta macam-macam usaha, pengen ini. Saya minta satu hajat karena kalau saya sebutkan saya malu, terlalu banyak masalah saya. Akhirnya saya minta di situ adalah kaya raya tajir melintir. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Barang-barang, ulangi lagi. Orang neraka. Nah, setelah saya sedekah itu saya pulang. Harus yakin Bu. Lanjut. Setelah itu Biar nggak ngantuk ya. saya punya proyek halu. Udah 4 bulan tuh terasa halu. Saya tanya Pak Haji, ini bener gak proyeknya? Yakin bos, besok tanda tangan. Jadi saya jadi makelar pabrik saat itu. Jadi masih makelarin apa yang orang minta jual, saya makelarin. Apa yang orang minta jual, saya makelarin. Akhirnya saya makelarin pabrik. Setelah saya makelarin pabrik, ternyata pabrik itu beneran mau dijual. Nah, Pak,
saya ngadep lagi Pak Haji, gimana caranya untuk meyakinkan orang ini bahwa pabriknya mau dijual? Pakai ilmu colek kepala kontol. Apa namanya Bu? Singkatan dari apa? Tepuk tangan dong. Nah, Bu, yang cair 200 miliar aja ngomongnya sama. Ini baru hajatnya 1 M, kayaknya malu aja. ini kontol mahal Ibu. Jadi saya coltol, istri colmek. Apa? Colek. Nah, kami hadaplah mereka. Alhamdulillah, Pak Haji suruh, saya yakin besok tanda tangan. Nggak lama besok dapat info bahwa orang Singapura datang dan saya dipanggil untuk ketemu. Saya beli, kan saya nggak mungkin bilang saya mediator. Saya bilang saya mau beli. Akhirnya sore itu karena coletan kepala kontol, akhirnya ditanda tanganilah SPK-nya itu. Tepuk tangan dong. Nah, SPK-nya itu langsung saya jual ke orang. Dapatlah saya komisi 3 miliar Tepuk tangan dong. dalam waktu 2 hari. Oke, dalam waktu 2 hari saya dapat 3 miliar. Sementara anak saya putus sekolah, mobil nggak ada, rumah nggak ada. Oke, kita siasatnya gini, kalau saya bayarkan hutang, saya nggak bakal bisa kayak sekarang. Tapi niat saya memang harus bayar hutang, ya, karena utang dipikirkan tetap harus dibayar, utang tidak dipikirkan tetap harus dibayar. Oke, nah jadi saya sedekahkan, saya ke Pak Haji lagi. Pak Haji, ini saya cair, saya mau kaya raya, gimana caranya? Akhirnya saya sedekahkanlah waktu itu untuk panggil anak yatim dan segala macam yang Pak Haji suruh sedekah, saya sedekahkan, habiskan 2,5 M. Sementara anak saya belum saya bayarkan sekolahnya, biarin aja dulu, karena racun aja sudah saya minum. Harfik itu udah saya minum, saya minum jam 4, sadar lagi jam 11. Itu masalah bapak dan ibu belum seberapa sama saya. Itu akhirnya saya sedekahkan Pak Haji bilang panggil anak yatim ke rumah 9. Nah akhirnya saya panggil, Pak Haji suruh panggil. Waktu hari ke-27 saya kena cobaan lagi, uang yang saya itu habis. Berarti sedekah harus berhenti dong. Ya, saya udah gali itu tanah, sebentar lagi dapat emas, tiba-tiba saya berhenti, saya nggak mau. Akhirnya saya pinjam ke Fajar teman saya untuk lanjutkan sedekah itu. Tepat pada hari 40 Allah kasih jalannya. Orang yang tadi saya beli pabriknya manggil saya, seolah-olah saya yang mau bongkar itu kan, panggil saya ke kantor. You trust apa? You ke kantor I. Oke, ngapain ini si pelit? Belum tahu. Nah akhirnya saya ngadep lagi Pak Haji, gunakan ilmu cotol lagi. Apa tuh? Akhirnya saya sama istri ngadeplah ke dia. Dia minta proposalnya mana? Saya nggak ada proposal. Akhirnya saya presentasi pakai kertas kalender. Kertas kalender saya presentasi, terus dia bilang oke, I trust you 100 miliar. Tepuk tangan dong. Tanpa jaminan. Di situ saya mau ditransfer langsung, saya nggak mau. Belikan saya pabrik-pabrik, saya yang kerja. Dari 100 miliar itu saya berhasil untungin dia 40 miliar. Tepuk tangan dong. Akhirnya ditambah lagi, jadi profit kita hampir 100 miliar. Sesuai sabda Pak Haji waktu saya di bawah, Bi, nanti ada orang linglung kasih lu 100 miliar. Itu masih ada di YouTube. Makanya Bapak dan Bu minta sabdain ya. Pak Haji Itu. bisa gak saya ngaceng? Tepuk tangan dong. Jadi dalam waktu 3 bulan 11 hajat terkabul. Rumah, mobil, kerjaan, anak sekolah, semuanya Allah ijabah. Amin. Itu, tapi kita harus benar-benar yakin Pak. Jangan hari ini datang, seminggu kerjain, besok udah enggak, terus nuntut kok belum terkabul. Dosa lu banyakan mana?
sedekah itu menghapus dosa, menghilangkan bala. Kita sedekah cuma 2,5%, milik orang lain baru Pak. 10% jauh dari bala. 30% sampai 50% itulah untuk kaya raya, tajir melintir. Amin. Gitu. Jadi kalau makanya saya selalu Pak Haji suruh sedekah ekstrim. Kenapa? Sedekah ekstrim itu 5. Ya, 2,5%-nya untuk milik orang lain, 10%-nya untuk bala, 30% untuk kaya raya. Ini dapat uang 100 juta langsung belanjain, sedekahin cuma 1 juta. Gitu. Sekarang hajat saya mintanya apa? Jadi ahli sedekah. Orang kaya belum tentu suka sedekah, tapi kalau ahli sedekah sudah pasti kaya raya. Itu. Jadi ada di dalam 18 sifat itu 4 yang benar-benar penghalang hajat terkabul. Amin, amin. Yang pertama, jadi Tuhan kecil. Pasti. Yang kedua, berharap. Yang ketiga, sedih. Yang 4, takut. Itulah biang keladinya. Ya, kalau kita jalan takut sama ini, kita ngelanggar, kita sedekah percuma, kali 0, hasilnya tidak terkabul. Itu. Hah? Bayar berapa? Gue lama-lama pakai rambut ini gatel ya. Gimbal yang bawah, yang atas gombal. Jadi 4 biang kerok penghalang hajat terkabul. Jadi Tuhan kecil, jangan berharap, takut, sama apa tadi? Hah? Sedih. Itu ya yang saya jalanin, saya rasakan. Kata udah pernah saya alami. Ketika saya jadi Tuhan kecil depan notaris batal. Ketika saya takut, batal. Itu. Tapi sekarang, dulu kan kita pertama kali kedatangan RDI, pasti yang ada timbul bukan keyakinan, keraguan. Benar? Hah? Benar kan? Sama, saya juga gitu. 1 kali saya sabdain Pak Haji, wah ini kebetulan kali Pak Haji. 2 kali berhasil, wah ini kebetulan lagi. 3 kali, oh ini udah benar sakti. Itu. Saya Pak gadain mobil orang 13. Tepuk tangan dong. Siapa yang mengikuti Mas Abi? Untuk apa? Gali lubang tutup lubang. Kalau ibu-ibu enggak ya, gali lubang tutup sumur. Itu hidup setiap hari itu kayak roller coaster. Aku. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada balik ke kandangnya masing-masing. Malah tanya, Mas Abi gak gede lagi, enak aja lu. Sekarang Allah ganti ya dengan mobil 19 cash. Supercar-nya berapa supercar? Tadinya 5, sekarang 4. Sekarang kita kasih, saya kasih hammer belum seberapa Bu dengan ilmu yang diajarkan ke Pak Haji untuk saya. Ilmu yang Pak Haji ajarkan ke saya itu untuk saya masa depan nanti, bukan kayak dukun untuk saat itu juga. Saya bukan ahli ibadah Bu, tapi sorry ya, kita ahli sedekah lebih tinggi dari ahli ibadah. Ya, saya gak pakai songkok Pak, saya pakai rambut gimbal. Tapi Allah punya hak prerogatif. Dia tidak melihat siapa yang pakai itu untuk kabulinnya. Hah, bener gak? Jadi teman-teman yakin, sedekah jangan takut ya. Kalau kita mau sedekah sekarang, saya itu kalau kita pakai otak kiri ya, yang timbul adalah ketakutan. Mau sedekah
ada yang bisikan, belum bayar ini, belum bayar itu, nanti makan gimana, ya kan? Tapi kalau pakai otak kanan, jebret. Ingat Pak, kalau dulu rumah saya saya diusir dari keluarga, perusahaan istri diambil, mobil ditarik leasing, ya, saya harus sembunyi di dalam lemari, hutang 40 juta dikejar orang. Nah, kalau saya emosi sama Allah, saat itu saya bodoh. Kenapa? Allah punya rencana terbaik. Jadi saya sekarang nggak boleh ngambil leasing lagi, harus beli mobil sama rumah cash. Tepuk tangan dong. Jadi yang menarik menurut kita baik belum tentu menarik baik menurut Allah. Itu. Hajat ke sini, belajar ke RDI, belajar benangan sungguh-sungguh. Jangan cuma lalu lalang doang. Istiqomah, sedekah, ya. Karena saya sendiri udah merasakan. Ketika kemarin saya dapat proyek, saya sekarang udah tidak pernah ngejar-ngejar proyek lagi, Bu. Proyek yang datang ke saya sendiri. Pancingannya apa? Sedekah. Benar kata Pak Haji bahwa kita tidak boleh bernazar. Bernazar tuh nanti kalau udah cair baru saya sedekah. Di dalam Al-Quran juga Ustadz Hadi Dayat juga di ceramahnya bilang, sedekahlah waktu kita miskin, bukan sedekah waktu kita kaya. Nah, gunainlah Pak rumus gulungan sedekah. Jadi ketika cair dapat uang, jangan dijajan, sedekahkan 30%. 30% itu kan ngikis dosa. Ya Bapak tahu kan, sedekah kan hanya duit. Tapi Bapak pulang sini ditabrak mobil, ditabrak apa, Allah jauhkan, kan itu udah khasiat dari sedekah. Setuju? Setuju Pak? Itu ya. Kurang kencang. Setuju gak? Setuju Pak Haji? Setuju? Mau. Oke, kesini jangan hanya lalu lalang, belajar. Ya, karena ilmu ini akan kita bawa sampai ke anak cucu kita, Bu. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Haji. Saya terima kasih banyak. Memang belum bisa balas kebaikan Pak Haji ke saya. Udah dikasih hammer. Belum bisa, Bu. Karena yang Pak Haji hasilkan untuk saya melebihi hammer. Maka dari itu saya tidak pernah berpikir bisa berangkatkan anak yatim sebanyak itu. Bayangin, sampai kita viral di Mekah. Ya. Bahkan saya bukan ahli ibadah, maksiat saya, dosa saya masih banyak. Tapi yang saya tagih bukan janji Pak Haji, janjinya Allah. Gunung aja kalah dengan sedekah, Bu. Orang mati minta dihidupin lagi hanya untuk apa? Tuh. Kenapa kita nggak contoh? Kenapa nggak kita lakukan? Takut hartanya habis. Takut? Bos, lo ngomongnya nggak pakai rem. Bos, kasih lihat gigi bolong ini, Bos. Kasih lihat. Apa yang kita lakukan pasti akan terjadi, Pak. Jadi kita nggak boleh takut sebelum hal itu terjadi, karena nyawa kita pun punyanya Allah. Oke, dari mulai sekarang kita belajar istiqomah sedekah. Ya, saya tidak bisa memberikan apa-apa selain yang saya jalankan. Gitu. Dan perjalanan kami juga belum cuma cukup sampai di sini. Kita juga masih terus mau sedekah, ya, berlomba-lomba untuk jadi ahli sedekah.
ahli sedekah udah pasti kaya, Bu. Udah pasti kaya. Ahli ibadah Belum tentu, Pak Haji. tahajud sampai dengkulnya Dengkul copot, tetangganya kelaparan, tidak masuk surga. Itu bukan kata saya, kata Nabi. Itu. Biarkan dari wasilah sedekah kita merubah kita menjadi ahli ibadah, itu lebih dahsyat lagi, Bu. Ya kan? Sedekah aja bisa berubah miskin jadi kaya, sembuh dari penyakit. Masa merubah iman kita untuk taat beribadah bisa? Ya kan? Nah, itulah rumus. Jadi mulai saat ini Bapak sedekah jor-joran aja, Pak. Ya, kalau bisa tanya ke Pak Haji, saya mau kaya raya, Pak Haji, gimana caranya? Nanti Pak Haji juga, gak ada itu kolor. Oke? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang mau nanya sama Mas Abi sama Mbak Lisa ada gak? Ayo, kasih mic-nya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi. Gimana caranya menghilangkan yang 4 tadi? Susah banget. Yang sifat takut. Jawab. Gimana caranya menghilangkan yang 4 tadi? Ibu belajar masuk SD itu kan harus berulang kali, Bu. Nggak bisa Ibu nulis itu langsung bisa, ya kan? Ibu masuk sekolah untuk belajar baca itu kan harus berulang kali. Latihan. Belum tentu juara badminton All England kan mesti latihan tiap hari. Latih tanding ke Swedia baru bertandingnya di Inggris. Iya. Jadi latih. Jadi Ibu berlatih terus ke RDI. Latihannya itu, Bu, colek memek taruh di mulut. Biar nggak ngantuk. Ayo. Ya gitu, Bu. Tepuk tangan dong. Ibu yang dengerin jawaban Mas Abi kalau saya biar nggak ngantuk doang. Jadi Ibu latihan, Bu. Bener ini yang bener. Saya latihan terus. Setiap ada hawa itu saya hilangkan. Hawa itu hilangkan. Gini aja, Bu, nih saya jawab ya. Mas Abi yang Mbak Lisa karena hajatnya cair 200 miliar, yang kedua cair 100 miliar, yang ketiga cair 100 miliar, ini yang keempat cair 100 miliar, jadi total setengah triliun ya. Nah, Mbak Lisa sama Mas Abi kalau dia bikin kesalahan itu saya denda 150 juta, ini juga 150 juta. Nah, ibu sama bapak kalau melanggar ilmu RBI yang 18, terutama tadi yang 4, berani gak dendanya 1 juta? Jadi kalau bapak dan ibu melanggar, denda 1 juta. Kalau Mas Abi sama Mbak Lisa karena hajatnya 200 miliar, cair 100 miliar, dendanya cuma 150. Kalau ibu 1 juta, kalau ibu Umi 10 juta, kalau dokter Rifai 100 juta. Jadi kalau dokter Rifai bikin kesalahan 100 juta, istrinya 100 juta. Kalau Mas Abi 150, istrinya 150. Nah, karena ibu istilahnya nggak montok, ya 100 juta, 1 juta aja deh. Kayak ini kan montok 150. Soalnya gini, Pak, kalau kita nggak kena denda, kita nggak ada jerah-jerahnya, Pak. Ulangi lagi, akhirnya kita jalan di tempat nggak terkabul. Orang lain cair 200 miliar, kita cuma jadi penonton. Kenapa? Karena kata Allah, lu bikin kesalahan nggak denda. Dengan denda, jerah, jadinya dia nggak mau diulangi lagi tuh yang 4. Emang harus begitu, harus denda. Dokter Rifai 100 juta, Umi bos gula yang ada di Surabaya kemarin baru privat kena dendanya 10 juta. Mbak Lisa sama Mas Abi 150. Nah, ibu tinggal yakinin, Pak Haji
Saya kalau melanggar ilmunya RDAY yang 18, saya berani 1 juta. Itu hitungannya hari Pak terkabul. Tapi kalau Bapak nggak denda, hitungannya bulan atau tahun terkabulnya. Kenapa? Nggak jerah-jerah, nanti diulangi lagi. Berani nggak kena denda? Nah, gitu aja. Tapi uangnya dari mana? Hah? Uangnya dari mana, Pak Itu Haji? kan ada tabungan di Memek. Oh, itu. Dari situ lagi. Ya, ada yang mau nanya lagi? Ya, kasih mic-nya. Nanyanya yang berbobot. Iya dong. Sayang, ini kan kita datengin nggak murah, mahal. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Nanyanya ke sini. Oh iya. Jangan ke saya. Tatap Mas Abi. Assalamualaikum Pak Abi. Saya jangan ditatap. Saya hari ini berani apa tadi 1 juta nih. Denda 1 juta malam ini juga. Ibu berani Berani malam ini juga. denda 1 juta. Iya, Tepuk iya. tangan dong. Bu, ini maaf ya. Mbak Lisa sama Mas Abi itu kena dendanya 150 juta kali 18 pelanggaran. 9 dia. Jadi 150 juta kali 18 berapa? Kalau dikalkulatorin. Enggak sampai 3 M berapa? 2,8. 2,8. Tapi kan cairnya berapa? Setengah triliun. Setengah triliun. Betul? Betul. Maunya saya, coba Bapak dan Ibu keluarin deh dendanya. Nih, contoh ya Pak, ini maaf ya. Kenapa pabrik rokok rata-rata terkaya di Indonesia? Coba jawab. Kenapa pabrik rokok, semua pemilik pabrik rokok kaya raya, tajir melintir, nggak ada yang nggak kaya raya? Ada nggak yang bisa jawab? Hah? Yang bisa jawab 1 miliar biar semangat. Jadi jawabannya, kenapa pabrik rokok kaya raya tajir melintir? Jawabannya cuma 1. Rokok belum dijual, dia udah bayar cukai. Kita Pak belum terkabul, bayar dong zakat, bayar dong sedekah. Nggak berani tuh. Nanti deh kalau udah terkabul baru kita bayar sedekah. Empret. Akhirnya yang kaya pemilik pabrik rokok. Coba Bapak lihat, rokok ini belum dijual, udah beli cukai dulu kan ke pemerintah, baru nanti dilabelin kan. Rokoknya harganya berapa? 10.000. Cukainya berapa harganya? Bisa 4.000, bahkan bisa 6.000, padahal belum dijual, masih di pabrik lagi muter. Nah kita maunya saya, coba Bapak dan Ibu jangan kalah sama pabrik rokok.